Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah perayaan Paskah Komparem GKJ Rewulu. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya masih sehat-sehat saja ya. Semoga masih ada sukacita di antara kita, amin. Nah teman-teman, mungkin kita sudah hampir 2 bulan tidak bertemu dengan teman-teman, tidak nongkrong, tidak bersekutu bersama. Namun teman-teman, jangan sampai hal itu merusak kebahagiaan kita, mengambil sukacita kita. Kita harus dapat bersyukur teman-teman, kita masih dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah online kali ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah online kali ini, ada baiknya teman-teman mempersiapkan diri, berpakaian yang rapi, mengambil Alkitab masing-masing, lalu kita membuka diri kita, membuka hati kita persilahkan Roh Kudus bekerja atas diri kita. Mari teman-teman kita mulai ibadah kali ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Paskah mengingatkan kita bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, setiap manusia berada di bawah kuasa dosa. Tapi Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dia sendiri Allah yang berkuasa dan mulia. Dia turun ke bumi, Dia jadi sama seperti kita. Dia merasakan lapar, Dia merasakan sakit, juga haus. Dia sangat mengasihi kita, hingga Dia mati di kayu salib. Di hari Dia mati, Dia turun ke dalam kerajaan maut, dan Dia kalahkan maut, kemudian bangkit dan hidup. Dia Allah yang berkuasa itu, hari ini akan sama-sama memberikan kita kuasa, entah apapun yang sedang kita alami, pandemi ini mungkin, keluargamu, sekolahmu, kuliahmu, mungkin banyak hal yang ada hari ini. Tapi hari ini, Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia akan berikan setiap kita kuasa yang sama, kuasa untuk memenangkan setiap perkara dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita mau pujikan lagu ini, Ku Diberi Kuasa. Berdiri dengan iman, iman dalam
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Teman-teman yang di rumah, dimanapun teman-teman berada, marilah kita satukan hati kita. Kita mau berdoa agar kita bisa lebih dalam masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ajaib, Allah kami yang perkasa, kami mau perkatakan bahwa kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau ada, hari ini kami juga ada Tuhan. Kami tahu Tuhan, di setiap detik kami tidak bisa apa-apa kalau tidak tanpa Engkau. Hari ini Tuhan, saat ini kami mau mohon ampun buat setiap hal yang mendukakan hati Engkau. Buat setiap tutur kata kami, hati kami, pikiran kami yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun Tuhan. Engkau Allah yang setia, meskipun kami tidak setia Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mohon perkenan-Mu agar setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, di kamar kami, di ruang tamu kami, di ruang keluarga kami, Engkau hadir menemani kami. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tidak terbatas oleh apapun. Kami percaya ketika kami berkumpul 1-2 orang, Engkau ada di situ. Tuhan, jamahlah hati kami, agar di Paskah kali ini Tuhan, kami boleh benar-benar lahir kembali. Kami boleh merasakan cinta mula-mula bersama Engkau. Kiranya Tuhan yang akan menyertai persekutuan hari ini dari awal sampai akhir. Biar Roh Kudus-Mu yang berbicara atas setiap kami, dan Engkau yang akan membentuk setiap hati kami. Inilah doa kami Tuhan, dan biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman siapkan hati. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kita akan mengingat kasih-Nya, karena sungguh terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
sungguh terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan dengan sepenuh hatimu, terlalu besar. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dimanapun teman-teman berada, mari angkat hatimu. Katakan, ucapkan syukur untuk Tuhan. Nyanyikan puji-pujian yang terbaik untuk Dia. Mari ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan. Tiada lain yang seperti Engkau, sumber pengharapan. Segala kemuliaan biar hanya bagi nama Tuhan. Mari teman-teman, ungkapkan puji-pujian, ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan. Oh, dari hatimu yang paling dalam, katakan, I love you Jesus. I love you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan naikkan pujiannya sekali lagi. Terlalu besar, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk merayakan Paskah Komisi Remaja Pemuda GKJ Rewulu. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 43 ayat 10. Yesaya 43 ayat 10, akan tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, pada saat ini Tuhan, kami menyediakan hati dan diri kami untuk bersama-sama menerima sabda Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, memampukan kami untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan baik. Kami mampu merenungkannya, terlebih ya Allah, kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Amin. Yesaya 43 ayat 10 yang berbunyi demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Paskah tahun 2020 ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema surat terbuka. Saya mau bertanya terlebih dahulu dengan teman-teman yang ada di rumah saat ini. Apakah teman-teman pernah mengirim surat atau menerima surat? Kalau mungkin pernah mengirim kepada siapa dan surat apa yang ditulis kepada orang lain? Atau mungkin ketika teman-teman menerima surat, teman-teman menerima surat dari siapa? Dan surat jenis apa yang teman-teman terima? Mungkin teman-teman pada zaman sekarang, orang sudah jarang sekali berhubungan dengan surat. Tetapi kalau kita melihat zaman dulu, teman-teman bisa bertanya dengan orang tua teman-teman yang ada di rumah saat ini. Zaman dahulu orang sangat berhubungan dekat dengan yang namanya surat. Mereka berkomunikasi melalui surat. Atau bisa bertanya dulu, ketika ada seseorang yang punya kekasih, biasanya dulu itu kalau mencari informasi, bertanya kabar, itu bisa menulis surat dan dikirimkan. Dan posisinya teman-teman, ketika surat itu ditulis sampai di tempat orang yang kita tuju, itu tidak langsung hari itu sampai, tetapi surat itu bisa berhari-hari sampai, bahkan mungkin sampai 1 minggu, surat itu baru sampai di tempat yang kita tuju. Itu baru sampai dan mereka baru bisa membaca apa yang kita tulis. Lalu ketika mereka sudah membaca, mereka baru menulis dan akhirnya mereka mengirim balasan kembali. Kita tahu prosesnya begitu lama, hanya untuk mencari informasi, saling berbagi informasi, saling berbagi berita. Tetapi berbeda dengan zaman saat ini. Teman-teman bisa merasakan sendiri. Ketika teman-teman ingin tahu kabar orang lain, mungkin yang berjauhan dengan orang tua, ketika saat itu menginginkan kabar orang tua yang jauh, saat itu juga teman-teman bisa tahu kabar orang tua. Atau mungkin teman-teman yang ingin tahu kabar orang lain, sahabatnya, atau mungkin yang sudah punya pacar, bisa juga saat itu teman-teman tahu kabar seseorang yang ingin teman-teman tahu. Itu perkembangan zaman. Kalau dulu berinformasi, berkomunikasi itu melalui surat.
Tetapi saat ini, karena perkembangan zaman teman-teman, kita dengan mudah bisa melalui telepon, bisa melalui chat, media sosial, bisa melalui video call, bahkan kita bisa bertatap muka. Itu kemudahan zaman sekarang. Tetapi bukan berarti lalu kita sama sekali tidak berhubungan dengan surat. Sebenarnya pada zaman saat ini, kehidupan kita saat ini, kita masih dekat dengan yang namanya surat. Teman-teman, jenis surat itu bermacam-macam. Ada surat lamaran, ada surat pernikahan, ada surat keputusan, ada surat elektronik, ada surat cinta, ada surat kaleng, bahkan ada yang dinamakan surat terbuka. Di dalam surat itu ada dua sifat. Yang pertama sifatnya adalah rahasia. Lalu yang kedua sifatnya adalah terbuka. Kalau sifat rahasia tentunya informasi itu hanya khusus untuk penerima surat saja yang bisa tahu menerima apa yang menjadi isi surat itu. Tetapi kalau yang namanya surat terbuka, tidak ada batasan. Semua orang boleh tahu apa yang menjadi isi surat yang ditulis tersebut. Dan teman-teman, surat adalah media untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan sikap yang ditulis oleh seorang penulis surat tersebut. Sekali lagi saya mengatakan, surat adalah media atau sarana untuk menyampaikan pikiran, untuk menyampaikan perasaan, dan untuk menyampaikan sikap. Itu surat. Nah, kalau pertanyaannya surat terbuka itu apa? Berarti surat terbuka itu adalah ketika surat itu ditulis untuk banyak orang, supaya banyak orang itu tahu apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi perasaan, dan apa yang menjadi sikap yang dilakukan oleh penulis surat tersebut. Mungkin pertanyaannya teman-teman, lalu hubungannya apa surat terbuka dengan peristiwa Paskah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teman-teman yang dikasihi, kita tahu bahwa kasih Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu sungguh besar di dalam kehidupan kita. Melalui setiap pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, Yesus rela mati bagi kita manusia berdosa. Dan pada hari Paskah, kita memperingati akan kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu wujud kasih Allah yang besar. Kasih Allah yang besar yang memulihkan kehidupan kita. Ketika Yesus mati di kayu salib, kita merasakan ketakutan yang luar biasa, hilang harapan, karena merasakan bahwa Yesus itu tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tetapi karena peristiwa kebangkitan Yesus itu membawa suatu pengharapan yang baru, membawa suatu sukacita yang baru. Dan pengharapan sukacita yang kita terima itu tidak hanya kita terima untuk diri kita sendiri. Seperti bacaan kita pada Yesaya 43 ayat 10. Ia mengatakan bahwa kamu inilah saksi-saksiku. Itu sama saja Allah mengatakan kamu adalah surat terbuka Allah yang menyampaikan pikiran, perasaan, dan sikap bagi semua orang.
bagi semua orang. Tidak ada batasannya. Tidak hanya teman-teman yang dikasihi, kita itu berbagi sukacita atau pengharapan itu dengan saudara kita saja, orang yang kita kasihi saja. Kita tidak hanya berbagi sukacita dan pengharapan dengan saudara seiman saja. Tetapi ketika kita mengambil tema surat terbuka, berarti pengharapan dan sukacita itu kita bagikan kepada semua orang tanpa batas. Apakah kita bisa? Tentu. Kadang kita berpikir, saya masih muda. Masa sih saya bisa menjadi saksi Tuhan? Masa sih dengan saya muda saya bisa menjadi surat terbukanya Tuhan untuk membagi informasi, untuk bercerita, menceritakan kasih Tuhan di dalam kehidupan saya? Teman-teman, muda itu bukan menjadi halangan untuk kita bersaksi. Muda itu bukan menjadi halangan untuk kita menjadi surat terbukanya Tuhan. Tetapi dengan kondisi muda kita, jiwa muda, malahan kita semakin dimampukan untuk menjadi surat Tuhan yang mewartakan kasih, sukacita, dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menjadi surat-surat terbukanya Tuhan melalui kehidupan kita? Seperti tadi saya mengatakan di awal, bahkan surat itu artinya bahwa kita ini memberitakan akan pikiran, perasaan, dan sikap kepada orang lain melalui surat. Berarti ketika kita mau bersaksi, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama melalui pikiran kita, lalu yang kedua melalui perasaan kita, lalu yang terakhir melalui sikap kita. Yang pertama, melalui pikiran kita. Sejauh kita menjadi anak muda, apakah kita sudah memiliki pikiran yang positif di dalam kehidupan kita? Apakah adanya di dalam kehidupan kita ini hanya negative thinking, melihat sesuatu dinilai dengan hal yang negatif? Contohnya dengan peristiwa COVID-19 ini. Kalau kita punya negative thinking akan peristiwa ini, kita memandang bahwa peristiwa COVID-19 ini adalah hukuman dari Tuhan. Itu kalau negative thinking. Tetapi kalau kita sebagai anak muda memiliki positive thinking, kita menghayati bahwa peristiwa COVID-19 ini adalah cara Allah untuk menyatakan karyanya di dalam kehidupan kita, untuk memulihkan hidup kita, memulihkan hidup kita, relasi kita dengan Tuhan pastinya, memulihkan relasi kita dengan sesama kita, bahkan memulihkan relasi kita dengan alam semesta. Itu kalau kita punya positive thinking. Tetapi kalau kita hanya ada negative thinking, yaitu tadi, yang ada kita merasa, oh ini Tuhan sedang menghukum kita. Tidak, teman-teman. Ini adalah cara Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Atau mungkin dalam kehidupan kita pada umumnya, sering juga kita memiliki pemikiran yang negatif akan sesuatu. Misalnya, ketika kita mengalami pergumulan yang luar biasa, kesusahan, kita diperhadapkan dengan satu hal yang harus kita selesaikan, tetapi yang ada kita berpikir, saya tidak bisa. Yang terjadi apa teman-teman? Ya benar-benar tidak bisa. Tetapi kalau kita punya positive thinking, saya bisa, itu pasti bisa kita lakukan. Dan ketika kita memiliki positive thinking,
kita pun akan memberikan pengaruh yang baik bagi orang lain. Itu melalui pikiran kita. Ingat bahwa kita ini adalah surat terbuka Tuhan. Mari bagikan pemikiran yang positif melalui kehidupan kita, sehingga kita memiliki pengaruh yang baik bagi orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mulai dari apa yang menjadi perasaan kita, rasa kita. Apa yang kita bagikan melalui rasa kita. Anak-anak Tuhan harusnya memiliki perasaan yang rendah hati. Perasaan yang rendah hati artinya kita mengasihi orang lain dengan penuh ketulusan. Bukan karena pamrih. Itu membagi perasaan yang baik bagi orang lain. Kita muncul rasa empati kepada orang lain. Dengan peristiwa saat ini, bagaimana perasaan kita melihat situasi saat ini dengan COVID-19? Apakah sudah muncul kasih yang tulus di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah empati dengan orang lain? Atau hanya kita berdiam diri? Hanya mengeluh, saya bosan sekolah di rumah, belajar di rumah. Saya bosan, saya tidak bisa bertemu dengan orang lain. Hei teman-teman, beruntunglah kalian yang masih bisa tinggal di rumah saja. Lihatlah banyak orang yang berjuang di luar, yang bekerja di luar, yang memang harus bekerja di luar. Teman-teman diberikan kesempatan di rumah, belajar di rumah, tetap di rumah. Bukan berarti lalu teman-teman berdiam diri lalu tidak ada empati. Teman-teman masih bisa melakukan sesuatu. Kreativitas apapun yang teman-teman miliki, bagikanlah bagi orang lain. Itu wujud empati kita. Ingat, muda bukan menjadi halangan untuk kita bersaksi menjadi surat terbukanya Tuhan. Itu yang kedua. Bagilah perasaan yang baik bagi orang lain melalui kasih yang tulus dan hadirlah dengan perasaan empati di dalam kehidupan kita. Itu baru anak-anak Tuhan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, apa yang perlu kita bagikan kepada orang lain? Yaitu sikap kita. Sejauh ini bagaimana sikap kita? Apakah sikap kita ini sudah mampu memberikan teladan yang baik bagi orang lain? Apakah kehidupan kita sudah mampu memberikan contoh yang baik bagi orang lain? Apakah kita sudah memilih pergaulan yang baik di dalam kehidupan kita? Ketika kita menjadi anak muda, apakah kita sudah mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kita? Kalau kita masih sama saja tidak mengandalkan Kristus dan mengalami pergaulan bebas di dalam kehidupan kita, tidak peduli dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita belum bisa disebut surat Tuhan yang terbuka. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya meyakini bahwa tema yang kita angkat pada saat ini itu sungguh luar biasa. Kita diajak untuk berbagi berkat bagi orang lain melalui diri kita tanpa batas. Kita diajak untuk bersaksi, menjadi saksi Tuhan. Kasih yang kita terima tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita bagikan untuk orang lain. Ingatlah, ada 3 hal yang perlu kita bagikan, yaitu melalui pikiran kita yang positif, perasaan kita dengan kasih yang tulus, lalu yang ketiga melalui sikap kita, yaitu mampu menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Itu yang perlu kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, teman-teman yang terkasih, selamat menjadi surat terbukanya Tuhan. Ingat, kasih tidak terbatas. Bagikanlah kasih
bagikanlah sukacita dan pengharapan bagi semua orang, sehingga semua orang dapat merasakan kehadiran Allah melalui kehidupan kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Mari teman-teman, untuk saat ini kita sama-sama masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Saat ini kita mau cari lagi wajah-Nya Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kita mengucap syukur buat setiap firman-Mu hari ini. Kami undang Engkau ada atas setiap rumah kami. Kami undang Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh mengenal Engkau Allah yang hidup. Kami boleh mengenal Engkau Yesus yang besar dalam hidup kami. Engkau sungguh baik buat setiap kami. Kasih-Mu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami tahu itu hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Mari saat ini ambil waktu-Mu, belajar lihat kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Belajar lihat Dia Allah yang mengasihi hidupmu, apapun yang ada padamu hari ini, apapun yang engkau lakukan hari ini, Dia adalah Allah yang selalu menyertai hidup kita. Mari belajar lihat setiap kebaikannya dalam hidup kita. Kalau engkau boleh sekolah hari ini, engkau masih boleh kuliah, apapun pekerjaanmu, atau apapun yang boleh engkau kerjakan hari ini, belajar mengucap syukur buat setiap hal itu. Belajar mengucap syukur buat hidupmu hari ini. Kalau sampai hari ini kau boleh ada, kami percaya Tuhan semuanya hanya karena kasih karunia-Mu. Oh Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami percaya Engkau tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kami percaya Engkau bekerja di saat kami tidak merasakan. Engkau bekerja di saat kami tidak melihat. Engkau bekerja di saat kami tidak ngerti apa-apa. Mungkin kami bingung kami harus melangkah kemana hari ini. Kami bingung apa yang harus kami lakukan hari ini. Atau apapun yang kami alami hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu berada di sisi kami. Memberikanku hidup
kehendak-Mu saja Tuhan. kehendakmu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan selama kita hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan lebih lagi dengan hatimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa, Bahkan dunia ini tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup kalau kami boleh hidup sampai hari ini Tuhan, itu semua cuma buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bisa Setiap apa yang boleh kami lalui dalam setiap kehidupan kami. dari kasih. Kami mengucap syukur ketika 2000 tahun yang lalu Kau tebus kami lunas di atas kayu salib. Kalau kami boleh hidup Tuhan, kami hidup bagi-Mu. Hidup bagimu, Karena kami adalah surat terbuka. Setiap orang yang memandang kami boleh melihat Yesus yang ada dalam hidup kami. Kalau mereka boleh lihat kami, ada kasih-Mu yang besar dalam hidup setiap kami. Jauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa apapun yang terjadi atas dunia ini, kami percaya bahwa kasih-Mu itu lebih besar dari apapun yang terjadi Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Terima kasih kasih-Mu. Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat cinta-Mu dalam hidup setiap kami. Kalau dari hari ini kami boleh lanjutkan banyak hal, kami harus kerjakan banyak hal mungkin hanya dari rumah. Tapi kami percaya Engkau Allah yang setiap hari menunggu kami di kamar kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, untuk cari Engkau lebih lagi di saat-saat ini. Kami serahkan setiap apapun itu Tuhan yang akan kami jalani di hari-hari ke depan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Yesus.
Engkau sungguh manis dalam hidup setiap kami. Hai dalam Kristus Yesus kami menyerahkan setiap hidup kita di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hai dalam Kristus Yesus, amin. Amin. Teman-teman, masih ada sukacita dan semangat? Amin. Ya, kali ini kita akan bersama-sama dengan semangat, dengan penuh keyakinan bahwa Allah kita berkuasa memberikan kita kuasa untuk menjalani hidup dengan penuh semangat, untuk bersaksi, untuk menaklukkan setiap masalah di dalam kehidupan kita. Yes. Mari teman-teman, kita angkat pujian yang terbaik buat Allah kita, Ku diberi kuasa. Bisa tepuk tangan di rumah masing-masing ya. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku diberi kuasa. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita pujikan dengan penuh semangat, Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oke teman-teman, sekarang telah kita dengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Elizabeth Emilia Putri. Nah, apa sih yang kalian dapatkan dari firman Tuhan kali ini? Tentang bersaksi, ya kan? Nah, saya yakin nih teman-teman pasti sekarang semangat untuk bersaksi setelah mendengarkan firman tadi. Kita harus menjadi surat terbuka Kristus yang harus dibaca oleh semua orang di sekitar kita.
Nah, oleh karena itu, Komparam GKJ Rewulu menyediakan wadah bagi teman-teman semua yang ingin bersaksi melalui sebuah challenge. Namanya adalah Kan Ku Beritakan Sejauh Kuatku Challenge. Nah, untuk dapat mengikuti challenge ini, teman-teman harus mengirimkan video teman-teman bersaksi, teman-teman menceritakan apa sih kebaikan Tuhan di dalam hidup teman-teman, bisa dalam bentuk video maupun rekaman suara. Dan teman-teman bisa mengirimkan di nomor WA yang tertera di bawah ini. Nanti admin dari Komparam GKJ Rewulu akan menge-share kesaksian teman-teman yang akan dapat dilihat oleh semua orang yang mengikuti akun kita. Nah, tentunya teman-teman pasti semangat kan, karena siapa tahu orang lain akan terberkati oleh cerita teman-teman, siapa tahu cerita teman-teman adalah yang sedang dibutuhkan oleh orang lain untuk didengarkan. Maka dari itu jangan malu-malu untuk bersaksi ya teman-teman. Selain challenge tersebut, Komparam GKJ Rewulu juga mengajak teman-teman sekalian untuk berdoa bagi bangsa Indonesia pada setiap hari Rabu pukul 20.00 yang akan dilakukan pada live Instagram. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk follow akun Komparam GKJ Rewulu dan nantikan setiap sesinya, oke? Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti sesi ibadah online kali ini. Sampai jumpa di lain waktu, Tuhan Yesus memberkati.